Hai, perkenalkan nama saya Setang Kiarung SPD, Latsar Angkatan 41 Kabupaten Malinau. Kali ini saya akan membahas workbook pelayan publik. Mengapa aparatur pemerintah harus memberi pelayanan publik bagi seluruh warga negara? Salah satu fungsi ASN adalah sebagai pelayan publik, dan salah satu tugas ASN adalah memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pelayanan Publik yang disebutkan pelaksana pelayan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggaraan yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik, maka bisa dikatakan setiap ASN adalah pelaksana pelayan publik. Tugas ASN adalah menjadi seorang pelayan, maka jangan meminta untuk dilayani ketika memberikan pelayanan kepada penerima layanan. Jadi ASN diharapkan bisa menyadari bahwa dirinya adalah pelayan publik. Berikut contoh jenis barang dan jasa yang termasuk kategori barang dan jasa publik. Yang pertama adalah jalan, jembatan, lampu jalan, berikutnya bandara udara, stasiun kereta, jasa pertahanan dan keamanan, dan yang terakhir adalah layanan kesehatan. Alasan mengapa monopoli membuat individu tidak dapat memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan di pasar, karena barang yang diperjualbelikan dalam pasar monopoli tidak bisa digantikan dengan barang lain. Barang tersebut menjadi satu-satunya produk yang tidak dapat ditemukan di pasar lain. Ditambah persaingan pembeli yang lebih banyak dibandingkan jumlah barang yang tersedia tidak seimbang. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang memiliki rivalitas dan eksklusivitas yang rendah. Rivalitas yang rendah maknanya adalah barang dan jasa tertentu yang telah dikonsumsi oleh seseorang individu tidak akan habis dan masih akan dapat digunakan oleh individu yang lain. Sedangkan eksklusivitas yang rendah maknanya produsen atau pemilik barang dan jasa tersebut sulit untuk melakukan upaya guna mencegah banyak orang untuk dapat menikmati barang dan jasa yang dihasilkannya, sebab biaya untuk mencegah individu ini tidak dapat menikmati barang dan jasa yang mereka hasilkan jauh lebih mahal dibandingkan keuntungan yang akan mereka peroleh. Konsumsi barang dan jasa dapat dilihat dari segi pemanfaatannya, yaitu konsumsi barang dan jasa tersebut dapat dikonsumsi individu atau bersamaan, contohnya makanan, pakaian, dan lain-lain. Sedangkan joint consumption, contohnya jalan raya, halte, layanan kesehatan, dan lain-lain. All public administration dianggap sebagai satu-satunya lembaga yang paling mampu menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Namun dalam perkembangannya, paradigma pelayanan publik yang sudah mulai memunculkan peran swasta dalam menyediakan pelayanan publik terjadi pada masa New Public Management. Namun untuk mendapatkannya harus dengan mengeluarkan sejumlah biaya yang cukup mahal. Perbedaan pelayanan publik dan pelayanan privat bisa dilihat dari ciri-cirinya. Yang pertama adalah sifat barang dan jasa, kemudian risiko kegagalan penyelenggaraan, akses terhadap pelayanan, keterkaitan dengan pencapaian tujuan dan nilai negara, kemudian dasar penyelenggaraan, lembaga penyelenggara, dan yang terakhir adalah sumber pembiayaan. Bagaimana seorang ASN dapat berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik? Peran penting sebagai ASN yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu melaksanakan kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat serta pemersatu bangsa. Dalam mengimplementasikan peran tersebut, harus mampu berperan sebagai penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan melalui pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Begitu juga dalam menjalankan tugas, harus mengedepankan etika moral serta kejujuran dan keikhlasan, tanggung jawab, serta terus meningkatkan kemampuan dan kualitas diri. Dengan itu, maka
termasuk sudah berkontribusi dalam memperbaiki pelayanan publik. Perbedaan etika dan etiket. Etika yang pertama menetapkan norma perbuatan, apakah boleh dilakukan atau tidak. Kedua, berlaku tidak bergantung pada ada tidaknya orang lain. Ketiga, bersifat absolut, tidak dapat ditawar-tawar. Dan yang keempat, memandang manusia dari segi dalam. Kemudian untuk etiket, yang pertama adalah menetapkan cara melakukan perbuatan, menunjukkan cara yang tepat, baik dan benar sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua adalah berlaku hanya dalam pergaulan. Jika tidak ada orang lain, etiket tidak berlaku. Yang ketiga, bersifat relatif, dianggap tidak sopan dalam suatu kebudayaan, dapat dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Dan yang terakhir adalah memandang manusia dari segi luar. Berikut dasar-dasar etiket dalam pemberian pelayanan publik. Yang pertama, sikap sopan santun. Kedua, sikap menghargai dan menghormati. Ketiga, perhatian. Sikap tenggang rasa. Kemudian sikap suka menolong, sikap menguasai diri, dan yang terakhir adalah sikap ramah. Tujuan etiket dalam pelayanan publik menekankan akuntabilitas, transparansi, dan netralitas para pelayan publik untuk mencapai pelayanan publik yang berkualitas, relevan, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Adapun manfaat etiket dalam pelayanan publik, yang pertama adalah komunikatif, atraktif, respectable, self-confidence. Demikian workbook pelayanan publik yang saya paparkan. Sekian dan terima kasih.